Kalau bos lu udah cewek, nggak nikah, umur 40-an, lo harus kabur gitu ya. Jadi salah satu ciri-cirinya adalah dia tuh gak pernah menghargai apa yang kita lakukan. Nah ini buat mental gak bagus. Jadi penting banget apa yang kita percaya terhadap diri kita. Dia mungkin tipe yang nggak takut kita lebih jago dari dia. Jadi dia itu share aja apa yang dia ngerti. Nah, jadi kadang-kadang tuh ada bos yang mungkin tipenya takut kita lebih jago dari dia. Yang kita wajib banget ikutin. Tapi ini carinya mungkin kayak jarum di antara jerami lah ya. Dia itu gak takut kita itu lebih sukses dari dia. Dan dia juga seneng kalau bisa kita itu sukses. Hai guys, welcome back to channel kami Hubungan Manusia dengan gua Desmond. Dengan saya Hartono. Kali ini kita ganti vibes-nya studio lah ya. Lebih nyantai ya. Iya, jadi ini investasi lah ya. Biar yang gak denger, berisik gitu ya. iya gak berisik, yang denger juga lebih enak. Iya betul. Tapi yang berikutnya balik lagi. Sama aja tuh. Tergantung budget ya. Tergantung budget. Kalau yang nonton banyak, Viewsnya banyak, ya udah. lumayan lah bisa tempat lebih bagus. Iya. Nah, kali ini kita pengen bahas sebenarnya kalau kita yang pernah kerja atau jadi pekerja ataupun mungkin juga jadi bos. Nah, ini mungkin bisa sharing nih nanti pendapatnya seperti apa. Nah, kali ini tuh kita pengen bahas mungkin terutama untuk orang-orang fresh graduate lah ya. Yeah. Orang baru kerja ataupun 20-an lah. Ini sebenarnya masa-masa krusial nih untuk topik ini nih. Jadi, tanda-tanda bos yang jangan lu ikutin. Ya, Betul. betul. Nah, jadi ya ntar kita juga bahas kira-kira bos seperti apa yang mungkin bagus menurut kita, sama mungkin bos yang ya lu harus, ini udah red flag kalau lu harus ya, skip nih. Harus cabut lah ya. Harus cabut. Nah, jadi kita coba sharing mungkin ya kebetulan sih kita bosnya baik-baik ya. Kebetulan sih kita Cuman bosnya kita sih ya mantan bos kita ya, lah. mantan bos kita atau bos kita pun ya semuanya baik-baik ya. Nah, ini juga sih ya. berarti yang kita ngomong ini bukan bos kita. Ya. Nah, jadi pertanyaan pertama langsung aja nih Har. Pengalaman lah mungkin dari lu dengar cerita teman ataupun mungkin dari lu sendiri yang di tempat dulu-dulu. Nah, ada nggak mungkin yang lu rasa wah ini red flag nih kalau bosnya udah lakuin kayak gini nih. Nah, kira-kira apa? Sebenarnya dulu sering lah ya, kita sering banget denger ya. Maksudnya hal seperti ini itu udah bukan hal yang itulah ya, aneh gitu ya kalau bos red flag ya. Salah satunya itu dulu ada temen aku, dia itu baru mulai perusahaan startup. Terus bosnya ini tuh sebenarnya workaholic. Oke. Tapi menuntut dia juga sekeras itu, tapi selalu hasilnya itu diremehkan. Oke. Kayak maksudnya kayak Toxic banget ya. Toxic lah, iya kayak. Jadi salah satu ciri-cirinya adalah dia tuh gak pernah menghargai apa yang kita lakukan. Oke. Maksudnya mungkin maksud bosnya gini, kalau gua hargain nanti lu minta naik gaji atau apa, mungkin ada kekhawatiran seperti itu. Ataupun kalau gua hargain lu besar kepala, lu nanti mungkin bisa cari kerjaan lain atau bisnis sendiri gitu. Tetapi kalau ini menurut gua udah toksik banget sih. Jadi pelan-pelan secara mental juga capek, secara fisik juga capek gitu. Itu salah satu. Yang ada juga yang lain, bosnya itu selalu kasih workload, maksudnya selalu kasih kerjaan yang sebenarnya bukan di-handle untuk sendiri satu orang. Ini kayaknya gue juga pernah dengar ya. Kebetulan ini teman kita sama nih. Jadi maksudnya bosnya itu kalau sekali kasih kerjaan sadis banget. Sampai minggu pun bawa pulang kerjaan. Tiap hari pulangnya juga malam banget. Iya, kayak masuknya katanya pagi, pulangnya malam banget, besoknya pulang lagi gitu. Kayak gitu lagi gitu loh. Dan itu berlangsung berbulan-bulan. Udah disampaikan maksudnya komplain kayak ini sebenarnya gak sanggup nih gitu. Tetapi gak ada rekrut yang baru gitu untuk membantunya gitu. Ya itu juga salah satu refleks lah. Terus refleks ketiga itu paling sering ada bos yang janji manis, Mon. Oke, janji manis. Ya janji manis ini mungkin teman-teman dengernya udah bosen lah ya. Yang janji manis ya. Kena diabetes lah. Iya, udah diabetes, cuci darah, sembuh lagi, diabetes lagi, cuci darah, sembuh lagi gitu terus. Jadi bos yang kayak lu kalau kerja sama nanti gua beliin rumah. Wah kasih lu sebuah PT. Oke. Wah kasih lu maksudnya sebuah cabang gitu. Itu kita udah sering lah denger kayak gitu kan. Intinya belum dikasih berarti memang nggak ada wacananya. Lo harus tunggu beneran dikasih baru lo bisa pertimbangkan gitu.
Jadi kalau bos yang janji manis, problemnya apa? Dengan dijanjiin manis, kita kan jadinya kan nggak berpikir untuk ganti kerjaan atau apa. Itu bisa menghambat pertumbuhan kita juga secara tidak langsung. Tapi ini yang paling nggak setoksik yang nomor 1, nomor 2. Yang nomor 3 ini lebih lumrah, lebih sering terjadi gitu. Itu sih. Kalau lu sendiri, Mang? Nah, kalau dari pengalaman sih ada temen dulu satu. Saya waktu itu gue pernah lihat di TikTok tuh kan. Ada entah siapa tuh dia bikin konten, dia pembukaannya langsung gini nih. Kalau bos lu udah cewek nggak nikah umur 40-an, lo harus kabur gitu ya. Kurang lebih kayak gitu. Nah kebetulan teman gua tuh juga dapat kayak gitu. Yang tadi si teman kita itu kayak gitu ya. Iya kayak gitu. Lalu juga dulu ada satu senior kita yang di bank Jepang, tapi itu gak tahu nih atasannya cowok apa cewek. Itu juga super workaholic atasannya. Jadi pulangnya malam. Habis itu mereka karena di perusahaan Jepang, ya ada budaya kayak atasan belum pulang, lu gak boleh pulang. Benar. Nah jadi memang ya apes banget dapat yang kondisi seperti itu. Cuma untung waktu itu kayaknya atasannya lagi itu yang lebih oke. Yang lebih bisa dipegang. Akhirnya dia mungkin lebih banyak ceritanya ke yang di atasnya lagi gitu. Bisa terselesaikan gitu. Tapi akhirnya juga resign sih. Memang ya bos red flag ini ya kayak iming-iming gitu ya sering sih. Udah sering lah ya. Mungkin ya kalau kita di posisi bos, cara pandangnya juga mungkin beda lagi lah. Iya, tapi ini kita juga bisa iming-imingin. Iya. Mungkin kadang kita juga melihat ini karyawan potensi bagus, kita pengen kembangin, tapi ya tentu ujung-ujungnya ntar balik lagi sih ke kepribadian bos dan juga karyawan sih. Betul. Ya kita di tengah jalan kita nggak tahu ya yang terjadi apa. Jadi ini cuman kulit luar lah. Nah kita bahas nih pertanyaan kedua tuh efek apa nih buat hidup kalau kita itu sampai milih bos. Nah ini mungkin gua cerita dulu dari versi gua dulu. Jadi sebenarnya sih menurut gua ini tuh ujung-ujungnya tergantung kita. Maksudnya di awal itu tuh kita perlu tahu tujuan kita itu jangka panjangnya apa. Misalnya gue mau kerja di sini berapa tahun. Misal 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun. Nah jadi ini ya cerita sebenarnya sih dari keluarga sih. Jadi mungkin waktu dulu itu keluarga ini kerja tapi kayak ditahan bos terus. Kayak bos, udah lu ambil porsi aja nih, bagi persenan. Seiring berjalannya waktu tuh ujung-ujungnya kan ditahan bos terus. Sedangkan secara usia, secara apa tuh pelan-pelan udah makin tua nih. Nah akhirnya nggak sempat keluar seumur hidup tuh kerja di sono. Nah dan pas mau keluar juga drama lagi. Yang tadinya presentasi yang dijanjikan yang sudah disepakati ternyata nggak sesuai gitu sih. Jadi ya kalau perlu salah pilih tapi ujung-ujungnya ya kalau kita mau nyalain bosnya juga susah ngomong kan. Mestinya kita sendiri yang lebih firm dalam diri. Kalau kita kayak memang kerjanya cuma mau sekian tahun, lalu kita mau bangun bisnis, ya kita harus keluar. Maksudnya kita sendiri walaupun memang ada janji manis dari si bos. Jadi jangan sampai udah jalan lama baru kita nyalain sana sini gitu sih. Jadi menurut gua tuh ya efeknya itu ya sampai lu bisa kerja selamanya di sono. Kalau lu gak siap keluar, kalau lu gak cepet-cepet cabut gitu ya. Iya, kurang lebih gitu sih kalau menurut lu. Nah, kalau menurut aku kan ada 3 macam red flag itu ya. Satu yang maksudnya dia itu mendiskreditkan. Sebenarnya ini buat mental gak bagus. Jadi penting banget apa yang kita percaya terhadap diri kita. Jadi gini, kalau kita temenan pun sama orang yang selalu mendiskreditkan kita, lama-lama kepercayaan diri kita itu menurun. Pasti kayak kita juga jadi gak terlalu percaya diri, jadi gak merasa kita bisa. Ya selalu kayak dia ngatain lah kelemahan kita apa. Jadi kita lama-lama kita percaya akan hal itu. Nah kalau kita bertahan dengan bos kayak gitu 1-2 tahun, mungkin kita udah gak berani pindah loh. Jadi itu sebenarnya salah satu cara toksik mempertahankan kita. Jadi dia itu menunjukkan lu itu sampah, makanya lu cuma bisa kerja sama gua. Jadi kita itu secara gak langsung ngerasa kalau kita keluar pun, wah kita gak bisa survive. Entah bisa dapat lebih bagus gak? Betul, ya kan? betul. Nah, di aja gitu. Betul banget. Jadi itu sebenarnya salah satu cara sebetulnya gitu. Jadi, nah itu ya kita harus hati-hati sebetulnya. Nah, kalau kita pertahankan, ini efek merusaknya lebih besar. Dalam 1-2 tahun kita udah berantakan biasanya. Dan biasanya setelah dari itu pun kita mau mulai karir baru, apapun kita
jadi gak pede banget, takut salah, apa segala macem gitu. Itu yang satu. Yang kedua itu yang kasih workload berlebihan. Kalau sebenarnya yang biasa kasih workload berlebihan, itu sebenarnya kesehatan kita yang terganggu. Iya, iya. Apalagi yang nggak tahu waktu gitu ya. Betul. Terus apalagi kita yang nggak bisa kasih batasan. Maksudnya budaya Indonesia ini susah ya. Budaya Indonesia ini kan selalu nggak bisa bedain profesional dengan pribadi gitu. Jadi kayak contoh nih bos nih. Kalau bos cari kita Sabtu Minggu, nggak mungkin kan kita nggak angkat dan nggak jawab sama sekali. Iya. Itu kan kalau di Indonesia kan sangat-sangat aneh gitu. Iya. Apalagi kalau dia bilang urgent. Tetapi kan sebenarnya Sabtu Minggu itu kan kalau seandainya kita gak kerja ya itu kan punya kita. Iya, itu di luar jam kantor gitu. Itu kan bukan punya bos, karena bos kan nggak bayar waktu itu gitu. Kecuali di jam kantor oke lah gitu kan. Tetapi kalau seandainya lu melakukan itu, otomatis lu pasti dibenci bos. Iya, iya. Coba-coba aja lu bilang ke bos lu, bos ini jam di luar jam kantor gua gak bales WA gitu. Waduh. Mungkin kalau mulai gitu Biasa. negeri mereka lebih profesional. Malah ada hukumnya sebenarnya kayak kalau kita nyari itu apa itu sebenarnya bisa di itu gitu. Tapi kalau di Indonesia nggak bisa yang kayak gitu itu susah. Nah sehingga kalau yang workload berlebihan ini akan mengganggu kesehatan fisik. Oke. Dan pasti kesehatan mental juga gitu. Nah yang ketiga sebenarnya ini yang paling nggak terlalu toksik. Jadi kalau seandainya janji manis itu, tapi janji manis ini sebenarnya paling berbahaya justru. Karena janji manis ini biasanya yang dikorbankan ini seluruh hidup kita. Iya. Gak tanpa terasa, kita udah tua. Lu udah 20 tahun kerja di sono gitu. Betul. Dan kayak contoh nih, kadang-kadang kita ngomong kita mau dijanjiin gaji gede. Iya. Terus orang baru masuk gajinya lebih gede. Terus kita menghadap dong ke bos. Bos, kok gua kerja lama lu 10 tahun ini baru masuk, kok gaji dia lebih gede, gaji gua enggak. Kan bos bisa oh itu sebenarnya kita cuma biar sesuai peraturan, dia kan ya speak lah bosnya gitu loh. Tapi kalau lu percaya terus kayak gitu terus, ya udah sampai lu tua pensiun lu bakal sama dia gitu loh. Yang which is belum tentu kan lu bisa berhasil. Tetapi nah nantilah kita bahas berikutnya bos yang baik. Tapi maksudnya ini yang nomor 3 paling nggak merusak, tapi bayarannya hidup kita. Iya. Tahu-tahu kita udah tua aja. Betul. Tahu-tahu kita udah masa muda kita udah habis gitu. Itu sih. Oke. Nah, kita masuk ke pertanyaan terakhir nih, Har. Ciri-ciri bos yang wajib kita ikutin ya. Nah, ini mungkin ya kebetulan sih ya kalau menurut gua sendiri dari pengalaman gua ketemu atasan dari dulu kerja gitu juga rata-rata masih oke lah. Masih banyak yang bisa gue pelajari gitu loh dari. Betul, gak ada yang toksik lah ya. Iya. Mungkin gue sebut. Soalnya bos kita ada kemungkinan mantan bos kita lah ya nonton. Bisa nonton juga. bisa kita di call. Nah, maksud lu? Mungkin gue akan sebutin beberapa lah dari lainnya. Kalau menurut gue mungkin yang dia itu bisa menginspirasi kita lah. Betul. Jadi kita itu lihat dia itu. Kita juga pengen kayak dia, pengen belajar. Dan dia juga willing untuk ngajarin kita. Betul. Nah itu sih penting banget. Jadi selain jadi bos kita, dia juga jadi mentornya kita sebenarnya. Betul. Jadi role modelnya kita lah secara gak langsung lah. Betul. Cuman ya memang nanti tiap tahap hidup menurut aku beda nanti. Di satu masa itu kita akan butuh role model yang seperti apa. Iya, jadi betul. Tahap berikutnya mungkin akan butuh yang beda lagi. Nah jadi ciri-ciri bos yang wajib kita ikutin yang tadi pertama bisa menginspirasi kita lah. Jadi kita itu bisa bertumbuh lagi gitu loh. Melihatnya jauh lebih luas. Nah, kedua mungkin dia mungkin tipe yang nggak takut kita lebih jago dari dia. Jadi dia itu share aja apa yang dia ngerti. Terus apa yang dia gitu seneng aja. Dia ada ada passion bikin orang bertumbuh. Betul. Nah, jadi kadang-kadang tuh ada bos yang mungkin tipenya takut kita lebih jago dari dia. Iya. Nah, jadi dia nutupin tuh, dia nggak mau kasih tahu atau apa. Jadi kalau bos yang tipenya lebih apa adanya dan dia juga passion ngembangin orang, wah itu sebenarnya biasanya asik tuh dapat bos yang seperti susah dicari. Tapi kalau sekali cari kayak dapat harta karun. Iya. Maksudnya berefek banget lah. Apalagi waktu kita 20-an, kita kan masih mencari jati diri ya kebanyakan ya. Betul. Nah, biasanya kalau dapat mentor atau bos yang maksudnya juga pengen bantu anak muda bertumbuh tuh, nah mantep tuh. Gitu sih. Jadi gak takut kita itu bertumbuh lebih jago, lebih bagus dari dia. Nah itu dua sih. Nah menurut lu apa? Gue mulai dengan cerita lah ya. Ini salah satu cerita dari kenalan saya. Nah, jadi dia tuh dulu hidupnya tuh berat. Karena hidup berat pasti agak gak enak dong buat bergaul, betul gak?
Kalau kita lagi susah kan kita pasti menghindari pergaulan juga karena takutnya orang takut juga sama kita atau apa gitu kan. Terus salah satu temen baik dia waktu temen sekolah, telepon dia kayak, gimana kabar lo? Oh sekarang itu nih kerjanya serabutan gitu. Dia bilang, lu ngapain kerja serabutan? Kenapa lu gak ngomong sih? Gitu kan kita, ya gak mungkin dong gua ngomong kan, kalau gua ngomong kan gak enak lah. Udah lu ikut gua aja. Jadi langsung jadi tangan kanannya dia. Oke. Jadi tangan kanannya dia itu bisnisnya itu bisnis itulah ya, katakan bisnis lah gitu ya. Bisnis itu besar, sangat besar, dan bos dia ini hebat banget. Jadi dia punya attitude bagus dan memang pengen mengembangkan si orang ini. Gitu. Nah sampai di satu titik mungkin kerja udah berapa tahun gitu ya. Si bosnya ngomong ke dia, padahal kerja sama dia juga udah lumayan menghasilkan gitu ya. Si bosnya ngomong, gua rasa lu udah gak perlu kerja sama gua lagi. Jadi perusahaan bosnya ini tetap gede. Iya. Lu usaha aja. Modal gua pinjemin, langganan gua kasih. Sadis kan? Supplier gua jaminin. Iya. Gitu. Jadi waktu itu dia kaget kan. Wah gila beneran nih. Iya bener gitu loh. Nah akhirnya dia bener tuh. Akhirnya dia ikut. Dia jalanin. Sukses sampai sukses banget sekarang. Sekarang bisa dibilang tajir melintir lah gitu. Tajir melintir, pelintir lah si ini gitu. Ternyata suatu hari bosnya ini kelilit utang. Secara tidak langsung. Kan namanya roda kehidupan kita gak sadar ya. Jadi si itu berbalik. Jadi bantuin malah. Dia bantuin gitu. Yang nagih utang dia ngomong kalau udah urusan ini gue yang atur aja gitu. Jadi gak nyangka kan roda kehidupan bisa baik. Padahal waktu itu udah lost contact, udah lama banget gitu loh. Udah karena kan dipikir kan dua-duanya udah tajir manajer kan, dan juga udah gak ada kepentingan bisnis. Jadi mungkin lebih jarang kontak gitu. Dan mungkin juga bosnya nggak mungkin kan ngomong, gua lagi ada masalah finansial nih gitu kan, nggak mungkin. Tapi ketemu lagi bisa gitu. Salah satu ciri-ciri bos yang kita wajib banget ikutin, tapi ini carinya mungkin kayak jarum di antara jerami lah ya. Maksudnya susah banget. Gak gampang. Dan gue juga baru pernah dengar satu, jujur aja. Gue gak pernah dengar lagi cerita kayak gini di episode-episode selanjutnya di hidup gue gitu. Nah, itu adalah dia itu gak takut kita itu lebih sukses dari dia. Dan dia juga seneng kalau bisa kita itu sukses. Gak perlu dibawa dia gitu loh. Jadi dia seneng aja kita itu memang sukses. Karena mungkin keberhasilan dalam pengertian dia adalah membuat orang lain sukses. Nah, bos-bos seperti ini sulit. Tetapi kalau kalian dapet, kalian nggak usah buru-buru kabur. Kalian bisa lihat dari mantan karyawan dia. Jadi ini gampang kok carinya. Kalian lihat kalau sebenarnya karyawan dia nih kerja 30 tahun, nggak ada perkembangan apa. Ya itu. Ya lo orang bisa lihat lah. The next gitu loh, the next itu gitu. Tapi kalau kalian lihat nih, gila karyawan dia sekarang udah punya pabrik, punya apa dulu mantan karyawan dia ini ya kalian mungkin the next gitu loh. Jadi ya kalian bisa dia sendiri gitu sih. Nah jadi menurut kalian ada cerita nggak atau mungkin pertanyaan juga lah ya soal tipe-tipe bos yang perlu kita hindari sama yang kita ikutin, atau ada yang mau curhat ya boleh silakan ditulis di kolom komen. Itu aja lah ya itu aja episode kali ini. Itu aja guys, jangan lupa di like, di subscribe, dan di share ke teman kalian yang butuh dengar ini. Sampai ketemu di video berikutnya. Thank you.